pendidikan. Untuk materinya ada di video selanjutnya. Jangan lupa disimak ya. Yang pertama, ada pengertian psikologis. Psikologis adalah dasar pendidikan yang bersumber dari ilmu psikologi, terutama yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik, proses belajar, motivasi, serta perbedaan individu. Dengan kata lain, seluruh kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan bagaimana manusia berkembang, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka belajar. Yang kedua, ada tujuan landasan psikologis. Yang pertama, mengarahkan proses pendidikan agar sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang kedua, membantu guru memilih metode pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, menjamin kegiatan belajar sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang keempat, memahami faktor yang mempengaruhi belajar seperti minat, motivasi, perhatian, emosi, dan lingkungan. Yang kelima, menghargai perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada ruang lingkup landasan psikologis. Ruang lingkup landasan psikologis terbagi menjadi 4. Yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini membahas perkembangan peserta didik dari anak-anak hingga dewasa, meliputi yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kognitif, yang ketiga, perkembangan emosional, yang keempat, perkembangan sosial, dan yang kelima, perkembangan moral. Tokoh pentingnya ada 3, yaitu Jane Piaget, Erik Erikson, Lawrence Kohlberg. Yang kedua, ada psikologi belajar. Psikologi belajar ini mempelajari bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pendekatan utamanya, yang pertama, ada behaviorisme atau Thorndike Skinner, yaitu belajar melalui stimulus, respon, dan reinforcement. Yang kedua, ada kognitivisme atau Piaget-Bernard, yaitu belajar sebagai proses mental aktif. Yang ketiga, ada konstruktivisme atau Vygotsky, belajar melalui interaksi sosial, ZPD, dan pengalaman nyata. C. Motivasi belajar. Motivasi menentukan tingkat usaha siswa dalam belajar. Jenis motivasi intrinsik, ya, berasal dari diri sendiri. Nomor 2, ekstrinsik, berasal dari luar, dalam kurung nilai, ujian, reward. Faktor yang mempengaruhi minat, tujuan, emosi, lingkungan, dukungan guru. Oke. Perbedaan individu, setiap peserta didik memiliki karakter unik. Perbedaan meliputi inteligensi, minat, bakat, gaya belajar, kepribadian, latar belakang sosial, tempo belajar. Guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi masing-masing siswa. Yang keempat, fungsi landasan psikologis dalam pendidikan. Yang pertama, membantu penyusunan kurikulum yang sesuai perkembangan. Yang kedua, menentukan metode pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, membantu mengelola kelas secara tepat. Yang keempat, menjadi dasar layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, membantu menilai kemampuan peserta didik dengan lebih objektif. Yang kelima, contoh penerapan landasan psikologis. Yang pertama, anak SD diberi pembelajaran konkret sesuai tahap operasional konkret. Yang kedua, remaja SMA diberi diskusi dan analisis karena sudah berada pada tahap operasional formal. Yang ketiga, guru memberi pujian untuk meningkatkan motivasi. Yang keempat, siswa kinestetik diberi aktivitas bergerak. Yang kelima, siswa introvert diberi lebih banyak waktu untuk mengekspresikan diri. Yang keenam, metode pembelajaran dibuat variatif mengikuti gaya belajar siswa. Yang keenam, prinsip-prinsip dasar landasan psikologis. Prinsip-prinsip dasar psikologis ada 6. Yang pertama, yaitu kesiapan belajar. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, minat. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, transfer of learning. Yang keenam, perbedaan individual. Yang ketujuh, ada teori psikologi lain yang berpengaruh. Yang pertama, ada humanistik, yaitu dari Maslow Rogers, yaitu kebutuhan dasar, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, ada Gestalt, yaitu belajar lebih bermakna jika memahami keseluruhan. Yang ketiga, yaitu multiple intelligence, yaitu dari Howard Gardner, 8 kecerdasan berbeda pada tiap anak. Yang keempat,
self-determination theory, yaitu dari Deci dan Ryan, yaitu motivasi meningkat jika siswa merasa otonom, kompeten, dan terhubung dengan lingkungan. Yang kedelapan, ada tantangan dalam menerapkan landasan psikologis. Yang pertama, jumlah besar dalam kelas besar. Yang kedua, waktu belajar terbatas. Yang ketiga, kurikulum padat. Dan yang keempat, minimnya dukungan dari keluarga. Yang kelima, guru kurang memahami psikologis pendidikan. Yang kesembilan, manfaat landasan psikologis dalam pendidikan. Bagi guru, yang pertama, lebih memahami karakter siswa. Yang kedua, dapat memilih metode mengejar yang sesuai. Yang ketiga, mampu menciptakan suasana belajar aman dan nyaman. Bagi peserta didik, yang pertama, belajar sesuai kemampuan dan gaya belajar. Yang kedua, motivasi meningkat. Yang ketiga, perkembangan emosional dan sosial lebih baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Landasan psikologis merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pemahaman tentang perkembangan peserta didik, proses belajar, motivasi, serta perbedaan individu, guru, dan dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, manusiawi, dan sesuai kebutuhan siswa. Pendidikan akan berjalan lebih optimal jika didasarkan pada pemahaman psikologi yang benar. Karena pendidikan pada hakikatnya adalah proses membantu manusia berkembang secara utuh.